فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala terhadap hadis yang ke-408. Al-maknal ijmali, makna secara global. Mani tamanaka ala damin au ird au sirrin au mal, barang siapa mempercayai dirimu untuk suatu darah atau kehormatan ataupun rahasia maupun harta benda, fahuntah, kemudian engkau mengkhianati dia fihi, di dalam kepercayaan tadi, faqad ghadartah, berarti engkau memang telah mengkhianati dia. Ini istilah ya, khana dan ghadara, yaitu berkhianat. Wa a'zamul ghadri ayyaqa'a min qa'idil jaish, dan pengkhianatan yang paling besar itu terjadi pada, entah ini a'zam paling besar atau lebih besar, mungkin lebih besar kok. Pengkhianatan yang lebih besar berlaku pada pemimpin pasukan hina yu'amminu aduan, tatkala dia memberikan keamanan kepada seorang musuh, yaitu ada yang minta jaminan keamanan, saya ingin jadi apa, mungkin saya ini adalah utusan misalkan, atau saya sedang kesulitan, tolong saya diberi jaminan keamanan di wilayah muslimin. Sudah diberi jaminan keamanan, tahu-tahu si pemberinya berkhianat. Summa ya'khudhuhu ala ghirratin wa ghaflah, kemudian dia menangkap orang ini dalam keadaan dia sedang tidak sadar dan lalai. Dan ini adalah membuat buruk nama Islam. Mengatakan nggak apa, minta perlindungan pada kami lindungi. Tahu-tahu malah ditangkap, diambil hartanya, atau dimintai tebusan dan sebagainya. Ini membuat nama Islam jadi buruk. Islam harus menjaga amanah baik-baik, memberikan contoh yang baik, bukan malah berkhianat. Itu masalah darah. Darah orang kafir tadi. Bagaimana dengan darah orang muslim? Baik. Boleh jadi itu terkait dengan harta orang kafir, itu saja tidak boleh dikhianati. Bagaimana dengan harta orang muslim? Bukan malah dipercaya, diberi amanah harta, untuk dititipkan harta, tahu-tahu malah dibawa lari, dikebas, dirusak, sebagai bentuk pengkhianatan. Tentunya lebih besar dosanya. Kalau kepercayaan orang kafir saja tidak boleh dikhianati, apalagi kepercayaan muslim. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, ala inna a'zamal ghadratu amiril am. Ketahuilah, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan pemimpin umum, bukan sekedar pemimpin pasukan, tapi kepala negara. Karena satu negara mempercayai dia sebagai seorang ayah untuk menjalankan apa yang dia janjikan. Janjikan apa itu? Menyejahterakan rakyat. Tahu-tahu malah harta dikebas, dikhianati, hanya diberikan pada kroni-kroni misalkan. Malah korupsi dengan kekuasaan yang ada. Demikian pula rakyat mempercayai dia untuk memimpin kepada jalan yang lebih gemilang, tahu-tahu malah dibawa kepada jalan kesengsaraan. Ini pengkhianatan terbesar. Rasul yang menyebutkan itu. Walidha, maka dari itu, fa inna alal ghadiril khain, maka akan ada pada ghadir al khain, sama ya, pengkhianat. Orang yang mempercayai orang yang mengkhianati kepercayaan. Alladzi akhfa khiyanatah, yang merahasiakan pengkhianatannya. Hadzal wa'idus syadid, dia akan tertimpa ancaman yang keras ini. Bukan sekedar dia disiksa secara rahasia, tapi dipermalukan sebelum masuk ke dalam neraka. Padahal kita tahu rata-rata orang, jelas kita semua tidak mau dipermalukan. Kehormatan kita lebih mahal daripada harta benda. Harta orang yang paling pendusta sekalipun dan paling korupsi sekalipun, dia malu kalau korupsinya dibongkar. Tapi Allah yang akan membongkar dia, bukan hanya di hadapan satu negara, tapi bahkan satu dunia, bahkan seluruh generasi tahu nanti di hari kiamat. Para malaikat tahu, para bidadari surga tahu, oh si fulan ini ternyata pengkhianat busuk. Dengan adanya bendera yang tertancap di buntut dia, malah sangat dipermalukan.
Yuja'u bihi yaumal qiyamah, karena dia akan didatangkan pada hari kiamat, wa qad rufi'a lahu liwa'u ghadratih, dalam keadaan telah dikibarkan untuknya bendera pengkhianatan dia. Fayunada alaih, kemudian diserukan pada dia, hadhihi ghadratu fulan, ini adalah pengkhianatan si fulan. Fayun syaru khizyuh, maka kehinaannya akan ditebarkan. Bukannya ditebarkan di kalangan kroni-kroni, bukan hanya di hadapan satu negara, bahkan apa? Di seluruh makhluk di padang mahsyar, semuanya tahu, semuanya melihat. Wa fadihatuh, dan dibongkarnya aib dia, fadihah, dibongkarnya aib. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk. Jaza'am ma akhfa min ghadrin, sebagai balasan dari pengkhianatan yang dia rahasiakan. Di dunia merahasiakan, di hari kiamat akan dibongkar. Wa min khiyanatin, iya sama ya, ghadr dan khianat intinya sama, yaitu pengkhianatan, yaitu pecah terhadap amanah yang diberikan. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul ghadr bil muhadani wal muahad. Kenapa hadis ini dikaitkan dalam kitabul jihad? Yaitu diharamkannya pengkhianatan terhadap orang yang telah diberi muhadanah, yaitu perjanjian damai. Wal muahadah, sama ya, kesepakatan perdamaian. Kita muslim harus menjaga nama Islam dengan baik, bukan malah membuat orang jadi lari dari agama Islam, memberi contoh yang buruk. Yang jadi contoh yang buruk siapa? Syiah Rafidhah, menyatakan diri mereka muslim, bahkan boleh jadi namanya dipanggil dengan apa? Daulah Islamiyah, Iraniyah, tapi mereka yang paling terkenal pengkhianatannya, naudzubillah. Sampai orang kafir pun tahu bagaimana Rafidhah itu rajin berkhianat, makanya rela berkhianat menjadi anjing-anjing orang-orang kafir itu. Tahu mereka memang kelompok yang paling rajin berkhianat di dunia ini. Ya namanya apa? Cucu-cucunya Yahudi, sebagaimana Yahudi tidak layak dipercaya dalam kesepakatan, nah, cucunya macam itu juga Rafidhah. Dan itu selalu, naudzubillah, entah sampai bila kaum muslimin mau terjaga dan sadar. Allahul musta'an. Wa a'dhamul ghadri ayyaqa min qaidil jaish, dan pengkhianatan yang lebih besar berlaku kepada pemimpin pasukan. Jelas kita tidak mengatakan paling besar, karena ini akan bertentangan dengan hadis nanti. Jelas ada yang lebih besar lagi, yaitu apa? Kepala negara. Sebagaimana dalam hadis tadi. Memang pemimpin pasukan ini jelas pengkhianatannya lebih besar daripada pengkhianatan 1-2 orang. Untuk apa? Yang sekupnya kecil. Tapi semakin sekup besar, pengkhianatan semakin besar. Yang terbesar adalah pengkhianatan kepala negara. Maka jangan sampai kepala-kepala negara kaum muslimin menjadi contoh yang buruk dan nanti akan menyengsarakan rakyat yang katanya mereka sayang. Dan nanti di hari kiamat Allah akan sangat murka pada dia. Tayyib. Karena Nabi telah mengatakan bahwasanya di hari kiamat ada 3 jenis manusia yang Allah tidak mau melihatnya, tidak mau mengajaknya bicara, dan tidak mau untuk menyucikan dia, dan dia akan tertimpa siksaan yang pedih. Di antaranya adalah apa? Yaitu raja yang pengkhianat, raja yang suka dusta. Karena yang dibohongi bukan hanya 1-2 orang, tapi 1 negara dibohongi. Maka untuk sebagai bentuk kasih sayang memang harus diingatkan. Daras-daras seperti ini mengingatkan, tidak harus pergi ke pusat-pusat pemerintahan, karena pemerintah akan selalu mengawasi daras-daras pengajian-pengajian. Insya Allah nasihat itu sampai, dan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang, agar mereka tidak celaka nanti di hari kiamat, dan tidak dilaknat oleh 1 negara, oleh 1 generasi, atau berapa negara, berapa generasi, dan seterusnya. Li'anna ghadratuhu tunsabu ilal Islam, karena pengkhianatannya akan dinisbatkan pada Islam. Ya, dia menjadi contoh, maka harus jadi contoh yang baik, bukan malah contoh yang buruk. Fa tushawwihu, akan membuat buruk citra Islam, membuat buruk nama Islam kalau dia berkhianat. Wa tunafiru anhu, membuat orang-orang lari dari agama Islam.
Bi khilafi ghadril afrad, lain dengan pengkhianatan individual. Fahiya mansubatun ilaihim, karena pengkhianatan individual hanya dinisbatkan pada dia. Iya, semakin besar amanah, semakin besar skop kekuasaan, semakin besar bahayanya dan risikonya. Maka hendaknya dia memikirkan bagaimana selamat di hadapan Allah Ta'ala nanti. Fa in kana bainahu wa bainal kuffari ahad, apabila ada janji kesepakatan antara dirinya dengan orang kafir, kesepakatan yang betul ya, bukan kesepakatan mengkhianati Islam seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Hamas dan orang-orang dari Syiah Rafidhah, orang-orang Iran. Tapi kesepakatan yang baik demi kemaslahatan muslimin. Fa khafa naqsuhum, kemudian dia khawatir jangan-jangan malah orang kafir yang membatalkan kesepakatan dan menyerang secara tiba-tiba. Anzarahum bi annahu la ahdalahum, hendaknya dia memperingatkan orang-orang kafir bahwasanya mereka tidak jadi memiliki perjanjian, yaitu diumumkan baik-baik, bukan secara rahasia membunuh kemudian baru mengatakan nggak ada perjanjian. Tak boleh, tapi umumkan, terangkan, dan kita tidak takut untuk perang berhadapan, bukan secara rahasia berkhianat, bukan. Ini baru Islam yang berani, yang hakiki, bukan Islam yang jadi contoh yang buruk, bukan yang jadi contoh buruk di dalam Islam, bukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Imma di sini bukan litakhyir, tetapi apa? In dengan ma. Baik. Amanya adalah masilah buat taukid. Apabila kalian benar-benar khawatir dari suatu kaum pengkhianatan, yaitu kaum itu mengkhianati kesepakatan, maka fambit ilaihim ala sawa, maka gugurkan kesepakatan itu kepada mereka dengan adil, yaitu terkadang sawa, yaitu dengan jelas. Jangan mengkhianati mereka, jangan menyerang rahasia, tapi umumkan. Kita tidak jadi bersepakat karena saya khawatir keselamatan umat saya, misalkan saya khawatir keselamatan rakyat saya, maka kita tidak ada kesepakatan damai. Jadi kalau kalian perang secara terang-terangan, kami siap menghadapi kalian. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada para pengkhianat. Maka sebagaimana pengkhianatan orang kafir kita tak suka, jangan kita memberi contoh seorang muslim berkhianat. Harus menjadi contoh yang benar. Yang kedua, wa yashmulul ghadrul mutawa'adu alaih kullaman i'tamanaka aladam. Dan yang namanya pengkhianatan yang diancam ini juga mencakupi setiap orang yang mempercayaimu terhadap suatu darah, masalah darah, au irq. Kalau darah macam tadi, minta saya dilindungi, saya sedang dalam bahaya, nah kita lindungi dia, tahu-tahu malah kita jual dia ke orang kafir misalkan atau apa. Demikian pula masalah kehormatan, tahu-tahu malah dilanggar kehormatan itu, naudzubillah. Seperti apa? Yaitu para mujahidin berangkat, nah, maka ada orang-orang yang diamanahkan untuk mengurusi anak istri mujahidin. Nah, kalau tahu-tahu orang ini malah berkhianat, malah merusak kehormatan istri atau anak-anak mujahidin, maka di hari kiamat si mujahid akan diberi hak untuk mengambil kebaikan pengkhianat ini sesuka hatinya. Ma'ruf, hadis muttafaqun alaih. Ini pengkhianatan yang luar biasa besar. Orang berkorban untuk berjihad fisabilillah dan mempercayai seseorang untuk mengurusi anak istri yang ditinggal di rumah, tahu-tahu malah dikhianati, maka ini dosa yang luar biasa besar, naudzubillah. Ini contoh, yaitu apa? Terkait dengan amanah kehormatan. Ausir atau amanah rahasia, saya ada rahasia begini-begini, tolong disimpan baik-baik. Nah, maka tidak boleh kita bocorkan, kecuali jika rahasia itu memang akan membahayakan muslimin. Masalah korupsi atau masalah apa? Masalah orang ini ternyata sedang merencanakan bahaya untuk seorang muslim, atau merencanakan pemberontakan kepada negara muslim dan sebagainya. Nah, tentunya yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kita tahu rahasia itu, kita harus menegakkan persaksian karena Allah Ta'ala.
Wa aqimus syahadata lillah, tegakkan persaksian untuk Allah. Allah berfirman, wala taktumus syahadah, jangan kalian merahasiakan persaksian. Kita sudah tahu rahasia kejahatan orang itu tak boleh kita diam saja. Kita harus berani mengemukakan kebenaran agar manusia selamat. Aumal atau harta, fahuntah, kemudian engkau mengkhianatinya. Wa akhlafta dhannahu fi amanatik, engkau menyelisihi persangkaan dia bahwasanya engkau ini orang yang terpercaya. Diberi amanah, tahu-tahu malah pecah amanah. Ini tak boleh. Ini dosa yang sangat besar. Yang ketiga terakhir, hadal khizyu asyani, kehinaan yang sangat buruk ini, wal fadhihatul kubra, dan aib, terbongkarnya aib yang sangat besar ini, lil ghadiri yaumal qiyamah. Ini berlaku pada pengkhianatan, pada seorang pengkhianat pada hari kiamat. Li'annahu akhfa ghadratah, karena dia sudah berusaha merahasiakan pengkhianatan dia. Wa khianatah sama. Fajuziya binaqidhi qasdih, maka dia dibalasi dengan kebalikan dari maksud dan matlamat dia. Dan ini ma'ruf dalam kitab-kitab fikih. Muamalatul mubtil binaqidhi qasdih, memperlakukan pelaku kebatilan dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Wa uqiba bitashhiri, dan dia dihukum dengan dipopulerkan keburukannya. Maka tentunya sangat malu. Disiksa di neraka saja itu sudah sangat menyakitkan, tapi paling tak jangan sampai orang lain tahu kalau mampu. Tapi tidak, ternyata orang seperti ini selain dia disiksa di dalam neraka, akan dibongkar di hadapan semua orang biar namanya sekalian hancur. Na'udzubillah. Wa huwa a'dhamu min khiyanati man i'tamanak, dan ini lebih besar. Ya, hukumannya akan terasa sangat menyakitkan daripada keuntungan yang kita dapatkan dari mengkhianati orang yang mempercayai kita. Paling untung berapa di dunianya dibandingkan dengan siksaan yang mengerikan tadi. Badan kita hancur, nama kita juga rusak. Jelas sama sekali tidak sebanding dengan keuntungan yang kita dapatkan di dunia. Maka jangan lakukan itu. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la takhun man khanak, jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianati dirimu. Iya, pengkhianatan itu buruk. Kita dilarang mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Tetapi kita menegakkan persaksian karena Allah. Bukan dia pernah mencuri duit saya, maka saya akan curi duit dia. Dan sebagainya. Bukan dengan cara itu, tapi dengan cara yang syar'i. Lihat bagaimana cara yang syar'i. Bukan dengan pola pengkhianatan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun untuk masalah dhafar, terkait dhafar terkait dengan masalah boleh tak kalau harta kita dirampas orang kemudian kita ambil secara rahasia, ada pembahasan yang panjang. Tetapi kalau ketahuan itu sebagai bentuk pengkhianatan ya haram. Tetapi bukan dengan bentuk pengkhianatan, yaitu dia mempercayai kita, tahu-tahu kita berkhianat, tak boleh. Tapi dengan cara yang lain yang sesuai syariat. Allahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.